Assalamualaikum, halo semua. Kami Birkudar Channel hadir berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi semua. Tema bahasan kali ini tentang mengenai bulan Muharram. Tamu kita saat ini Ustadz Idan Ramadan. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Baik, semoga sahabat Budar bisa menerima tausiah dari yang disampaikan Pak Ustadz Idan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalu siyam ba'da Ramadan siyamu fi Muharram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habib karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin alhamdulillah alamin. Sahabat Budar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan saya Al-Fakir Idan Ramadan. Alhamdulillah alamin, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabiin wa tabiat, serta umatnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul umma. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Budar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang bulan Muharram. Buat kita umat Islam, bulan Muharram ini sangat tidak asing. Kenapa? Karena di bulan Muharram itu antusias umat Islam, terutama di Indonesia, itu sangat luar biasa dengan mengadakan berbagai macam acara. Oleh karena itu, saya awali tentang asal mula bulan Muharram. Kalau dari segi kata, bulan Muharram itu asal katanya dari kata-kata harama, yuharimu, tahriman. Yang artinya sesuatu yang dihormati atau sesuatu yang diharamkan. Secara lafaz seperti itu. Namun kalau kita bicara tentang sejarah bulan Muharram, ternyata sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini, ternyata bulan Muharram ini sudah menjadi tradisi, menjadi satu hal yang sudah biasa. Apa kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah? Ketika datang bulan Muharram, mereka berhenti dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah mereka tidak akan melakukan perperangan di bulan Muharram dalam rangka menghormati bulan Muharram. Itu sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Artinya ini sudah menjadi hal biasa, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, diutus di muka bumi, terutama di daerah Mekah dan Madinah, ya, ternyata itu menjadi penguat. Dan lagi-lagi bulan Muharram ini, ketika Rasulullah sudah berdakwah, kemudian sejalan dengan sejarah, bulan Muharram ini menjadi awal bulan dalam kalender Hijriah. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab, urusan negara, urusan surat menyurat, ini kan butuh apa? Butuh yang namanya pijakan. Kalender, pijakan bulan pertama apa? Nah, terjadilah beberapa masukan, ya, perdebatan di antara para sahabat-sahabat. Ada yang mengusulkan awal dari kalender Hijriah itu diawali dengan Rasulullah lahir. Ada yang mengusulkan juga wafatnya Nabi. Ada yang juga mengusulkan bagaimana kalau dihitungnya ketika hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata setelah dirembukan, dimusyawarahkan atas usulan sahabat Ali bin Abi Thalib, bagaimana
kalau kalender Hijriah itu diawali dengan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, tepatnya di bulan Muharram. Akhirnya usulan itu diambil, disepakati oleh para sahabat, terutama sahabat Khalifah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadilah kemudian pada saat itu bulan Muharram menjadi awal bulan di kalender Hijriah. Berdasarkan dengan awalnya perjalanan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini menjadi awal. Sahabat Hudar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bulan Muharram ini bukan hanya sekedar bulan. Tentu dalamnya banyak keistimewaan-keistimewaan. Maka kata para alim ulama, bulan Muharram ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Apa itu? Yang pertama, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dihormati. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddata syuhur indallahi itna asyara fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Di dalam catatan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, wa minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada yang 4 yang kudu dihormati. Nah, dari 4 itu 3 bulan berturut-turut. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat Misah, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang hurum, yang dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Kalau kita melihat perjalanan Nabi dalam sejarahnya, ketika masuk bulan-bulan hurum ini, 4 ini, Rasulullah tidak akan melakukan perperangan. Rasulullah tidak akan melakukan pertumpahan darah. Kecuali darurat penting sekali. Kalau enggak penting-penting banget, tidak akan. Artinya, Rasulullah menekan sekali tidak akan melakukan perperangan di bulan 4 ini, terutama bulan Muharram. Bahkan kalau kita baca sejarah, ternyata Rasulullah justru malah banyak melakukan perperangan di bulan Ramadan, di bulan puasa. Di 4 bulan ini, Rasulullah menekankan tidak akan melakukan perperangan demi menghormati bulan ini yang sudah tradisi sebelum Rasulullah diutus. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Muharram itu memiliki keutamaan apa? Yaitu bulan Muharram disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Ketika sesuatu benda atau nama atau apapun disandarkan dengan lafzul jalalah Allah, berarti sesuatu itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Contoh, seperti masjid. Masjid itu dikasih nama atau istilahnya dengan nama Baitullah, yang artinya rumah Allah. Pada hakikatnya Allah tidak punya rumah, karena Allah tidak terliputi oleh sesuatu apapun. Itu hanya istilah saja. Tapi yang menarik, masjid itu diibaratkan dengan Baitullah, rumahnya Allah. Oh, berarti masjid ini punya keistimewaan. Yes, betul. Karena di masjid, orang melakukan hal-hal yang positif. Di dalamnya ada orang sholat. Di dalamnya ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalamnya orang baca sholawat. Di dalamnya orang baca zikir. Bahkan di dalamnya ada orang yang sedang cari ilmu, majlis taklim. Ini semua tidak dimiliki di tempat-tempat lain kecuali masjid Baitullah. Begitu juga bulan Muharram mendapatkan istilah namanya Syahrullah, bulannya Allah. Oh, berarti bulan ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemuliaan bulan Muharram, di dalamnya ada anjuran. Apa anjurannya? Untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda,
an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyam ba'da Ramadan saum fi syahrullah al-Muharram, yang artinya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Anjurannya luar biasa, hadisnya juga ada. Bahkan ada juga anjuran puasa di tanggal Tasu'a 9, wa Asyura dan 10. Tanggal 9 dan 10. Dan ini juga ada hadisnya. Begitu panjang, yang artinya kurang lebih begini. Ketika Rasulullah SAW di depan para sahabatnya mengajak untuk melakukan ibadah puasa di tanggal 10 atau namanya Asyura. Kemudian para sahabat bilang, ya Rasulullah, tanggal 10 Asyura ini adalah sudah kebiasaan hari agungnya orang Yahudi dan Nasrani. Mendengar kayak begitu, Rasulullah mengatakan, tahun depan, kalau umur saya sampai, maka aku akan puasa di tanggal 9-nya, namanya Tasu'a. Namun Rasulullah ternyata tidak sampai usianya tahun depan. Ya, tapi ini namanya sunnahnya sunnah qauliyah, ucapan. Artinya hadis ini menjelaskan ketika bulan Muharram kita dianjurkan untuk puasa bisa tanggal 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4 terus sampai 10. Atau kalau kita nggak kuat, silakan ambil tanggal 9 dan 10-nya, Tasu'a dan Asyura. Kalaupun kita nggak kuat misalkan 2 hari, ya udah puasa Asyura-nya. Itu puasa sunnah yang dianjurkan ketika masuk bulan Muharram. Bicara pahala, ya namanya pahala pasti Allah itu luar biasa memberikan kita pahala. Ini tiga alasan kenapa bulan Muharram itu sangat istimewa. Lebih-lebih ternyata Muharram itu menjadi pijakan awal Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Maka hadirin, dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada sahabat pudar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari sama-sama jadikan bulan Muharram sebagai awal kita berhijrah. Hijrah dari apa? Yuk hijrah dari sesuatu yang tadi kita buruk menjadi yang baik. Yang kita punya kebiasaan yang tidak baik, yuk hijrah melakukan kebiasaan yang baik. Yang sudah baik, ayo hijrah supaya makin baik lagi. Yang belum sholat, ayo kita hijrah. Tahun depan kita bisa sholat 5 waktu. Yang kita belum bisa istiqomah puasa sunnah, ayo kita hijrah. Tahun depan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah. Yang saat ini kita mohon maaf, misalkan masih pelit, ayo kita hijrah. Tahun depan mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang dermawan, yang baik. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita bisa melakukan itu dengan niat lillahi ta'ala, hijrah karena Allah ta'ala, mudah-mudahan hidup kita berkah dunia dan akhirat. Itulah sekilas sejarah singkat tentang bulan Muharram, kemudian juga keutamaan di dalam bulan Muharram, dan kesimpulannya, mari sama-sama kita melakukan hal-hal yang positif agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf, sehat selalu, wabil khusus kepada sahabat pudar dimanapun Anda berada. Terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, bulan Muharram dikenal sebagai lebaran anak yatim itu boleh dijelaskan Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pudar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagus sekali pertanyaannya. Karena memang di negara Indonesia ini bulan Muharram itu sudah menjadi tradisi. Hampir di mana-mana para panitia itu membuat acara wabil khusus untuk menyantuni anak-anak yatim. Sehingga di Indonesia ini terkenal dengan Muharram itu bulan lebaran anak yatim. Sekalipun pada hakikatnya
Memberi anak yatim itu tidak terikat dengan satu waktu atau hanya 1 bulan. Tapi ini tradisi yang luar biasa. Menyenangkan anak-anak yatim di momen-momen tertentu itu luar biasa. Lebih khusus lagi tepatnya di tanggal 10 Asyura. Memang di dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin karangan Abul As-Samarqandi, di situ ada keterangan salah satu kegiatan yang dianjurkan adalah memberikan santunan kepada anak yatim, membantu anak yatim. Bahkan sampai dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafil yatim hakada." Aku dan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim itu seperti ini dekatnya nanti di surga. Jadi luar biasa, pahalanya luar biasa. Maka hampir semuanya di Indonesia itu ketika datang bulan Muharram, mereka itu mengadakan santunan kepada anak-anak yatim, membuat mereka enak, mereka bahagia, dan sehingga mereka itu merasa dibina, merasa diawasi, merasa disantuni, diperhatikan. Dan itu adalah amal yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pembantu, menjadi support, menjadi penyantun bagi anak-anak yatim sesuai dengan kemampuan kita semua masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Bukan hanya itu saja, ternyata dalam bulan Muharram itu dianjurkan juga kita itu melakukan hal-hal positif lainnya. Seperti membantu orang-orang yang kena musibah, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini, karena memang kita lebih banyak mayoritas agama Islam, ketika datang bulan Muharram, itu hampir di seluruh TPA, bahkan mungkin di masjid-masjid itu mengadakan penyambutan bulan Muharram. Karena siapa lagi kalau bukan kita umat Islam yang menyambutnya? Nggak mungkin kita menyuruh atau ya memerintahkan umat lain untuk memeriahkan tahun baru Islam kalau bukan kita. Maka hampir di setiap TPQ, di sekolah-sekolah, bahkan di sekolah swasta negeri, mereka mengadakan acara dalam rangka menyambut tahun baru Islam Hijriah. Kalau sekarang tahunnya berarti 1447 Hijriah. Dengan bikin spanduk, dengan bikin tulisan, dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat anak-anak kita, generasi selanjutnya, agar mereka ngerti, paham. Oh, ternyata kita umat Islam punya bulan-bulan tersendiri, ya, diawali dengan bulan Muharram, supaya anak-anak kita paham. Karena kita ini umat Islam kadang-kadang kurang paham dengan bulan-bulan kita sendiri. Lebih paham dengan bulan-bulan yang Masehi, Januari, Februari, sampai Desember. Tapi ketika anak-anak suruh sebutkan bulan-bulan kalender Hijriah, mereka mentok. Mereka pahamnya hanya bulan Ramadan, puasa, habis itu Lebaran, Syawal, sama kurban. 3 doang. Maka ini pelajaran buat kita generasi selanjutnya agar mereka paham, ya, bahwa kita juga punya bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Inilah 12 bulan yang Allah berikan kepada umat Islam, wabil khusus awal dengan bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk generasi selanjutnya, agar mereka terus melakukan kebaikan-kebaikan yang nanti kalau kita meninggal dunia, insya Allah kita akan mendapatkan kiriman pahala-pahala apa yang sudah kita biasakan dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan buat kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga sahabat Biru Pudar bisa mendapatkan fadilah dari tausiah yang disampaikan Ustadz Idan Ramadan. Semoga kita bisa mengisi bulan Muharram dengan sesuatu yang positif. Kamu bisa support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Oh iya, untuk para penonton jangan lupa subscribe-nya yang belum. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi ladang amal buat semuanya. Kamu juga bisa support kita via
Saweria, Shopify, dan Bank BSI di link deskripsi. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.